Shalom, selamat pagi anak ibu, apa kabar? Semoga anak ibu beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu diharapkan nanti setelah menonton atau menyimak video pembelajaran hari ini, anak ibu diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan cacah. Baiklah anak ibu, di pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan cacah dan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui dalam sebuah bilangan cacah. Oke. Baiklah anak ibu, hari ini operasi hitung bilangan cacah yang kita pelajari hanya 2 dulu. Anak ibu tentu sudah tahu operasi hitung itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi hari ini ibu menjelaskan 2 saja dulu nak ya. Untuk pertemuan selanjutnya baru ibu akan menjelaskan 2 poin lagi. Oke, poin yang pertama adalah itu penjumlahan. Nah, jadi supaya anak ibu lebih memahami operasi hitungnya, nanti langsung ke contohnya saja nak ya. Oke, contoh yang pertama adalah oke, 231 ditambah 456. Jadi cara yang lebih mudah anak ibu pahami atau cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan cara bersusun ke bawah nak ya. Tapi ingat, penulisannya harus sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, sampai seterusnya. Oke, ini kita tulis secara ke bawah. Nah, jadi ini satuan dengan satuan itu sejajar, 3 dengan 5 atau puluhan dengan puluhan harus sejajar. Jadi untuk lebih gampang atau untuk lebih mudah nanti anak ibu penulisannya boleh anak ibu buat istilahnya garis bantu. Udah? Tetapi berhubung buku catatan anak ibu beserta buku latihan itu sudah menggunakan buku matematika atau buku yang berpeta, sehingga nanti anak ibu cukup memperhatikan garis-garis catatanmu ataupun latihanmu. Nah, jadi ini hanya garis bantu, jadi nanti bisa kita hapus. Oke, untuk penjumlahan bilangan cacah ini kita harus mengerjakannya dari satuannya dulu atau dari paling kanan. Ingat ya, ini kiri, ini kanan. 1 tambah 8, 9, 3 tambah 5, 8, 2 tambah 4, 6. Nah, jadi dari sini itu jelas terlihat yang mana satuan, yang mana puluhan, dan yang mana ratusan. Nah, kalau sudah siap kamu kerjakan, ini boleh, atau garis bantunya ini boleh anak ibu hapus. Oke, dihapus boleh. Oke, itu hanya garis bantunya saja. Nah, sehingga diperoleh 631 tambah 458 hasilnya adalah 689. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah, 838 ditambah 772. Ingat, cara gampangnya adalah dengan cara bersusun. 772 ditambah, ingat ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, harus sistematis. Ingat, kita kerjakan dari paling kanan dulu. 8 tambah 2, 8 tambah 2 itu 10. Kalau angka 10 berarti 0-nya satuan, satunya puluhan. Ingat, yang kita tuliskan di sini adalah satuannya.
baru puluhannya tuliskan di atas atau kamu simpan 1. 1 tambah 3 4 tambah 5 11. 11 simpan 1. 1 tambah 8 9 tambah 7 16. Berhubung ini penjumlahan terakhir, berarti yang 16 itu kita tuliskan di bawah saja. Sudah? Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1610. Itulah hasilnya. Jadi kalau anak ibu perhatikan dari soal pertama dengan soal kedua itu ada perbedaan. Di soal pertama itu adalah penjumlahan tanpa simpanan. Kalau di nomor 2 itu sudah penjumlahan dengan menggunakan simpanan. Itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangannya. Langsung ke contoh ya. Oke, 483 dikurang 142. Ingat, kita tulisnya secara bersusun. Ini langsung pindahkan aja nak ya. Jadi ini tidak perlu tulis 2 kali. Ingat, sejajar ya nak. 3 kurang 2 1. 8 kurang 4 adalah 4. 4 kurang 1 iya 3. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 341. Contoh yang kedua adalah 503 dikurang 289 sama dengan titik-titik. Nah, jadi nanti untuk contoh kedua ini anak ibu harus benar-benar teliti supaya nanti anak ibu bisa membedakan cara pertama dengan cara yang kedua. Oke, kita kerjakan secara bersusun. Ini dikurang. Ingat ya, kerjakannya dari paling kanan. 3 kurang 9 bisa? Tidak bisa. Jadi anak ibu harus ingat, bilangan yang kecil dikurang yang besar itu tidak bisa. Kecuali dia nanti ada proses peminjaman dari bilangan yang di depannya. Berarti 3 kurang 9 tidak bisa, berarti kita pinjam dari depan. Ini 0 ini adalah puluhan. Itu dianggap 10. Berarti 10 kamu pinjam 1, ini menjadi 9. Ya? Atau supaya anak ibu lebih atau tidak bingung, ini ibu ganti soalnya dulu ya nak. Tapi ini tetap, jadi ini ibu ganti dulu soalnya boleh. Ini ibu ganti menjadi 4. Berarti soalnya menjadi 543 kurang 289. Nah, jadi 3 kurang 9 tadi tidak bisa. Kita pinjam dari depannya. 4 pinjam 1, berarti ini menjadi 3. Yang kamu pinjam tadi yang 1 itu menjadi 10. Itu menjadi 10, kamu anggap 10. 10 tambah 3 13, atau 1 yang kamu pinjam tadi kamu tempelkan menjadi 13. Udah. Sekarang 13 kurang 4, 13 kurang 9. 13 kurang 9 adalah 4. Lalu 3 kurang 8 bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kecil kurang besar. Jadi ini kita pinjam lagi. 5 pinjam 1 itu menjadi 4. Sehingga ini yang kamu pinjam tadi yang 1 itu tempelkan di depan 3 sehingga menjadi 13. Oke, 13 dikurang 8 itu adalah 5. Lanjut, 4 kurang 2 bisa. Kenapa bisa? Karena besar kurang kecil. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 543 kurang 289. Itu hasilnya adalah 254. Jadi kalau anak ibu perhatikan, contoh nomor 1 itu adalah pengurangan tanpa proses meminjam. Sementara di contoh nomor 2 itu sudah pengurangan dengan menggunakan konsep peminjaman.
Oke, jadi materi kita hari ini sampai di penjumlahan dan pengurangan. Ingat anak ibu, pengurangan ini lebih sering ibu temukan anak kewalahan di pengurangan yang meminjam. Jadi untuk pengurangan dengan sistem meminjam, anak ibu memang harus benar-benar teliti. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga penjelasan ibu bisa diterima dan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.